Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fatmiati SPD MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Sleman, Pembina OSIS dan Bapak Ibu Guru serta karyawan SMA Negeri 1 Sleman yang saya hormati juga, pengurus MPK, calon ketua OSIS, dan seluruh siswa SMA Negeri 1 Sleman yang saya cintai dan saya banggakan. Terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas nikmatnya, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberi kekuatan, terlebih kesehatan. Kita ucapkan dengan biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya, sesuai anggaran dasar OSIS SMA Negeri 1 Sleman, bahwa periode kepengurusan tahun pelajaran 2019-2020 pada saat ini telah berakhir. Untuk itu akan dilaksanakan pemilihan pengurus OSIS, terlebih ketua OSIS periode 2020-2021, yang mana pada pemilihan kali ini dilaksanakan yang pada situasi pandemi. Untuk itu harapan sekolah, walaupun situasi pandemi, anak-anakku semua seluruh siswa dapat menggunakan hak pilihnya melalui online dengan penuh tanggung jawab. Pemilihan ketua OSIS merupakan wujud nyata atau belajar dalam berorganisasi, yaitu dengan demokrasi. Untuk itu gunakanlah hak pilih anak-anakku dengan ikhlas, dengan jujur, dengan hati nurani dan penuh tanggung jawab. Pesan saya untuk calon ketua OSIS, seandainya nanti terpilih, itulah amanat. Amanah yang diberikan oleh seluruh siswa SMA Negeri 1 Sleman kepada Anda nanti yang terpilih, dan pergunakanlah amanah itu, laksanakanlah dengan penuh tanggung jawab. Dan harapan kami benar-benar lillahi ta'ala, untuk mencari ridho Allah dalam kegiatan berorganisasi di OSIS SMA Negeri 1 Sleman. Bagi anak-anakku nanti yang mungkin belum terpilih, itu bukan merupakan kegagalan, namun bagilah pijakan, langkah awal untuk bisa menambah diri, tetap bisa bergabung di kegiatan OSIS SMA Negeri 1 Sleman. Tunjukkanlah yang tidak atau yang belum terpilih jiwa besar, jiwa menerima kekalahan, jiwa sportivitas, dan kita tetap satu, kompak dengan nama OSIS SMA Negeri 1 Sleman. Dan mudah-mudahan di periode yang akan datang, periode 2020-2021 ini, OSIS SMA Negeri 1 Sleman bisa benar-benar amanah melaksanakan kegiatan sesuai dengan program dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sambutan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pradiptatama. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 1 Sleman, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pembina OSIS SMA Negeri 1 Sleman, serta teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada teman-teman yang sudah hadir pada acara orasi pemilihan calon ketua OSIS masa bakti 2020-2021. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah menyiapkan acara sedemikian rupa sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Teman-teman, gimana kabarnya? Yang di rumah, gimana? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa bahagia. Oke teman-teman, perkenankan saya Naiti Aulia Dewi sebagai pemandu acara pada pagi hari ini. Teman-teman semuanya, langsung saja kita masuk ke acara pertama, yaitu orasi dari para calon ketua OSIS masa bakti 2020-2021. Sebelum memasuki acara, marilah kita bersama-sama membaca bacaan basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kita mulai dari kandidat dengan nomor urut 1, Saudari Liza Fitria dari kelas 11 MIA 2. Kami persilahkan. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dimanapun kapanpun kita berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelumnya terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berorasi pada pagi yang sangat membahagiakan ini. Jadi, saya kali ini akan menyampaikan visi dan misi saya jika saya terpilih menjadi Ketua OSIS masa bakti 2020-2021. Visi saya adalah mewujudkan OSIS SMA Negeri 1 Sleman yang berintegritas, dapat dijadikan contoh, progresif, serta dapat mewujudkan aspirasi siswa, serta mewujudkan siswa SMA Negeri 1 Sleman yang unggul dalam bidang akademik maupun non-akademik. Dan untuk mewujudkan visi tersebut, saya memiliki misi, yakni yang pertama, menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, lebih mempererat relasi antara OSIS dengan organisasi lain di SMA Negeri 1 Sleman, membangun transparansi serta menjalin komunikasi yang baik antar warga sekolah. Yang ketiga, membantu dalam upaya menemukan bibit unggul dan kompeten di bidangnya serta memberikan ruang kepada siswa untuk berekspresi. Yang keempat, tidak terpaku pada tradisi dan meningkatkan kualitas OSIS maupun event melalui evaluasi tahun sebelumnya. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah memberikan ruang kepada seluruh lapisan OSIS di SMA Negeri 1 Sleman, baik itu anggota maupun pengurus, untuk beraspirasi dan berekspresi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan kandidat dengan nomor urut 2, Saudara Bagus Nardika dari kelas 11 MIA 3. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman panitia yang sudah memberikan waktu kepada saya. Langsung saja, di sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Visi saya adalah mewujudkan siswa dengan minat bakat unggul di setiap bidang, berkarakter dan berprestasi, serta dengan berlandaskan ketuhanan Yang Maha Esa. Baik, misi saya adalah yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjalin hubungan kekeluargaan. Yang ketiga, menumbuhkan dan meningkatkan minat bakat tiap siswa melalui kegiatan OSIS. Demikian teman-teman visi-misi dari saya. Terima kasih. Teman-teman semuanya, selanjutnya kita persilakan untuk kandidat dengan nomor urut 3, Saudari Najwa Alifia dari kelas 11 MIA 5 untuk menyampaikan visi dan misi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada panitia yang sudah mempersilahkan saya untuk memaparkan visi dan misi saya. Seperti kandidat-kandidat yang lain, di sini saya akan memaparkan visi dan misi saya. Untuk visi saya adalah menjadikan SMA Negeri 1 Sleman sebagai wadah minat dan bakat siswa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta membangun jiwa bangsa dengan asas kekeluargaan. Untuk misi saya yang pertama, melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan hubungan positif antara guru dan siswa, serta siswa dan siswa. Yang kedua, memaksimalkan wadah minat dan bakat siswa di sekolah agar lebih diminati dan mampu mengukir prestasi. Yang ketiga, memaksimalkan peran aktif siswa dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
para kandidat yang sudah menyampaikan visi dan misinya. Sekarang kita memasuki acara yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Saya mau kasih tahu kalau sesi tanya jawab ini pertanyaannya kita ambil dari Q&A di Instagram kemarin. Kepada para kandidat dipersilakan untuk mengambil teman-teman semuanya. Sekarang aku mau bacain pertanyaan buat kandidat dengan nomor urut 1, Saudari Riza Fitria. Saudari Riza Fitria, pertanyaan pertama adalah, apa gebrakan yang akan Anda lakukan apabila Anda terpilih menjadi ketua OSIS? Apakah OSIS Pradiptatama masih sama dengan periode sebelumnya, ataukah ada gebrakan besar atau suatu event yang Anda janjikan untuk periode Anda? Silakan. Oke, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab, apa yang akan menjadi gebrakan saya jika saya terpilih menjadi ketua OSIS? Sebenarnya fokus saya di sini yang digarisbawahi bukan gebrakannya. Seperti yang saya jelaskan di visi sebelumnya, bahwa saya lebih memilih untuk mewujudkan OSIS yang progresif dan meningkat dari tahun ke tahun, tidak hanya berjalan tapi mengalami peningkatan. Dan tentunya karena tahun depan ini berbeda dengan tahun sebelumnya, karena ya situasi pandemi seperti saat ini, kita tidak bisa melaksanakan event yang gebiar-gebiaran atau besar-besaran karena memang kita diharuskan untuk tidak bertatap muka secara langsung. Namun setiap program itu pasti mempunyai tujuan dan indikator keberhasilan. Maka yang saya lakukan adalah bisa dengan merubah perwujud pelaksanaan dari event-event tersebut. Tidak harus dengan tatap muka, namun bisa dilakukan secara online seperti perayaan HUT sebelumnya. Jadi tetap kita usahakan agar event ataupun program ini berjalan dan eventnya juga berjalan secara meriah, namun kita tetap harus memperhatikan juga protokol kesehatan yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawabannya untuk pertanyaan yang pertama. Sekarang saya bacakan untuk pertanyaan yang kedua, yaitu seberapa penting jabatan ketua OSIS untuk Anda dan apa tujuan Anda setelah menjadi ketua OSIS? Untuk Saudari Riza Fitria, dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih untuk pertanyaan yang kedua. Apakah jabatan sebagai ketua OSIS ini penting untuk saya? Sebenarnya jabatan ini sebenarnya penting tapi bukan yang utama. Karena di organisasi sendiri yang utama itu adalah rasa kekeluargaan. Tapi kenapa kok jabatan OSIS ini penting menurut saya? Karena untuk melakukan suatu perubahan, kita memerlukan adanya batu pijakan. Dan batu pijakan ini nantinya yang bisa membantu kita untuk melaksanakan visi dan misi dari apa yang sudah kita rencanakan. Dan menjadi ketua OSIS sendiri merupakan salah satu batu pijakan untuk saya mewujudkan visi misi dan untuk saya melakukan perubahan dan memberikan yang terbaik untuk SMA ini dan teman-teman. Begitu, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Riza Fitria yang telah menjawab pertanyaannya. Sekarang dilanjutkan dengan pertanyaan untuk kandidat dengan nomor urut 2, Saudara Bagus Nasika. Kepada Saudara Bagus Nasika, pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Anda mengenai permasalahan penyampaian informasi yang kurang efektif dari pihak sekolah? Sebagai contoh, penyelenggaraan AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum yang merupakan program untuk siswa kelas 11 pada semester genap
namun sampai sekarang belum diinformasikan. Padahal untuk sekolah lain telah melakukan tryout. Maka apa yang akan Anda lakukan untuk menangani kasus tersebut? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab. Untuk persoalan seperti ini, sebenarnya tinggal bagaimana kita memperbaiki cara mengkomunikasikan hal ini seperti ini. Jadi untuk tidak hanya masalah yang disebutkan di pertanyaan, tapi juga di masalah-masalah yang lain, seringkali ada miskomunikasi, ada informasi yang tidak tersampaikan. Itu kesalahannya ada cara kita berkomunikasi. Artinya, apa yang akan saya lakukan adalah memperbaiki cara komunikasi kita. Terlebih lagi, kami dari pihak OSIS merupakan jembatan bagi teman-teman. Nah, jadi teman-teman OSIS ini nanti bisa menjadi jembatan untuk menyampaikan informasi, baik itu dari sekolah maupun ke siswa dan siswa ke sekolah. Jadi, poin dari saya adalah memperbaiki komunikasi dengan perantara atau jembatan dari kami pengurus OSIS sendiri. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari pertanyaan yang pertama. Untuk itu, saya akan membacakan pertanyaan yang kedua, yaitu apa yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan prestasi sekolah di situasi dan kondisi pandemi seperti ini? Silakan. Oke, sesuai dengan visi dan misi saya adalah salah satunya disebutkan untuk mewujudkan siswa dengan minat bakat unggul di setiap bidangnya. Untuk meningkatkan prestasi, tentunya di zaman sekarang ini kecerdasan tiap orang bisa terlihat bahkan usia sekolah seperti kita. Nah, di masa pandemi sekarang ini bahkan bisa dibilang kemampuan yang sebelumnya mungkin kurang diperhatikan seperti kemampuan untuk menguasai teknologi sekarang mulai diperhatikan. Nah, artinya bagaimana cara kami meningkatkan prestasi? Nah, kembali lagi OSIS merupakan jembatan bagi teman-teman. Bagi kami dengan menjembatani setiap minat dan bakat yang semua minat bakat itu disatukan, artinya saling melengkapi, disitulah bisa timbul prestasi. Kami ambil contoh saat pengambilan film, tentunya itu tidak hanya melibatkan satu minat dan bakat penguasaan teknologi saja, tetapi juga mengkolaborasikan dengan minat bakat lain seperti berakting dan juga menulis naskah dan juga yang lainnya. Nah, itu salah satu contoh kecil bagaimana kita meningkatkan prestasi di tengah pandemi sekarang ini. Kuncinya adalah bukan kompetisi, tapi kolaborasi. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Bagus Nadika atas jawabannya. Sekarang kita lanjutkan kepada kandidat dengan nomor urut 3, Nashwa Alicia. Saya akan bacakan pertanyaan yang pertama. Yang pertama, apa yang akan Anda lakukan untuk memajukan organisasi-organisasi yang berada di bawah naungan OSIS? Kepada Saudari Nashwa Alicia, dipersilahkan. Ya, sebelumnya terima kasih. Apa yang akan saya lakukan untuk memajukan organisasi-organisasi yang ada di bawah naungan OSIS? Yang pertama, saya akan mendalami bagaimana struktur organisasi tersebut, apakah sudah jelas atau belum. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan menjembatani antara organisasi OSIS dengan organisasi-organisasi di bawahnya. Karena yang saya rasakan selama setahun yang lalu ada beberapa miskomunikasi antara OSIS dengan organisasi-organisasi di bawahnya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Nashwa Alicia atas jawaban dari pertanyaan pertama. Sekarang saya akan bacakan pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya adalah, jelaskan pandangan Anda mengenai SMA Negeri 1 Sleman
Dan apa yang akan Anda perbaiki dari sekolah ini? Silakan. Terima kasih untuk pertanyaan kedua. Menurut saya, pandangan saya terhadap SMA Negeri 1 Sleman seperti SMA lainnya. Mereka memiliki prestasi di berbagai bidang, baik itu akademis maupun akademis. Tidak ada yang berbeda di antara SMA Negeri 1 Sleman dengan SMA lainnya. Mungkin bagi saya, SMA Negeri 1 Sleman memiliki sedikit kendala di bagian panitia event, ya seperti itu. Karena menurut saya, yang saya rasakan, maksud saya, di SMA Negeri 1 Sleman, untuk panitia event sendiri hanya terpaku kepada FPK dan OSIS. Sedangkan untuk anggota siswa-siswi SMA Negeri 1 Sleman yang lainnya tidak mendapatkan kesempatan untuk merasakan menjadi panitia suatu event, padahal event itu merupakan event sekolah. Seperti itu. Lalu apa yang akan saya lakukan untuk memperbaikinya? Yang pertama, seperti yang misi saya, yaitu memaksimalkan peran aktif siswa dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Saya ingin benar-benar memaksimalkan peran aktif siswa, terlebih dalam kegiatan-kegiatan sekolah seperti panitia event atau mungkin kegiatan-kegiatan lain yang sebelumnya dihandle oleh mereka OSIS, padahal sebenarnya bisa dihandle oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Sleman. Seperti itu. Terima kasih kepada Saudari Nashwa Alicia atas jawabannya. Teman-teman semua, karena sudah dirasa cukup untuk sesi tanya jawab, untuk itu kepada para kandidat dipersilakan untuk mempromosikan dirinya. Monggo, siapa yang mau duluan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Baik, saya akan langsung berpromosi. Kenapa kok teman-teman harus milih saya? Sebenarnya teman-teman gak harus kok milih saya, tapi teman-teman harus memilih sesuai hati nurani masing-masing. Siapa di antara kami bertiga yang menurut teman-teman ini layak untuk menjadi ketua OSIS? Karena menjadi ketua OSIS ini tidak hanya sekedar menjadi ketua saja, namun ketua OSIS ini dituntut untuk mampu memimpin, baik itu memimpin diri sendiri, memimpin organisasi maupun memimpin orang lain. Dan monggo kepada teman-teman, gunakan hak pilih masing-masing, gunakan suara kalian karena satu suara ini akan sangat berarti untuk membawa masa lebih baik ke depannya. Dan ojo lali, siji, ojo nanti-nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Saudari Liza Fitria. Untuk itu dipersilakan kepada kandidat lainnya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya tadi saya sudah menyapa teman-teman, jadi langsung saja. Seperti yang saya katakan di video penyampaian visi misi, bagi yang belum menonton bisa lihat di Instagramnya MPK 1 Sleman. Nah, di situ saya sudah mengatakan yang bisa membawa SMA Negeri 1 Sleman menuju lebih baik bukanlah saya, tapi suara dari teman-teman. Karena sejatinya membawa SMA Negeri 1 Sleman menuju lebih baik adalah amanah dari teman-teman. Jika teman-teman percaya saya bisa dipercaya untuk mengemban amanah tersebut, maka pilihlah saya. Dan bersama kita bangun SMA Negeri 1 Sleman menuju lebih baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Bagus Natika. Untuk itu kita lanjutkan promosi dari kandidat yang terakhir. Monggo, Mbak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi teman-teman semua, seperti yang kandidat-kandidat lain sudah katakan,
bukan saya yang akan mengajukan, tapi kalian semua yang memiliki hak pilih untuk memilih salah satu di antara kita yang bisa mengajukan SMA Negeri 1 Sleman untuk yang menjadi lebih baik ke depannya. Jadi nggak usah ragu-ragu untuk pilih salah satu di antara kita yang menurut kalian paling baik. Bukan aku maksa atau bagaimana, tapi ya memang di antara kita menurut kalian lebih baik kalau saya gimana ya, pilih sesuai dengan kata hati kalian gitu. Terima kasih. Terima kasih kepada 3 kandidat yang sudah mempromosikan dirinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, selesai sudah orasi calon ketua OSIS masa bakti 2020-2021. Teman-teman semua, gimana? Udah punya pandangan belum? Dipikirin matang-matang dulu, karena itu juga buat kita ke depannya. Kita semua tahu setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan saya yakin di antara ketiga kandidat ini pasti punya kelebihan masing-masing. Tapi kan hak pilih kita cuma satu, jadi ya harus benar-benar dipikirin dulu. Tapi jangan sampai goblok juga. Saya Naili Aulia Dewi pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.